Oke, sekarang saya akan menjelaskan Elementor itu apa ya. Elementor itu sebuah plugin yang ada di WordPress. Elementor ini digunakan untuk membangun website tanpa coding ya. Untuk teknisnya kita langsung aja bikin sebuah halaman baru. Kita kasih judulnya ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk elemen kontainer terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita harus setting dulu ya untuk page layoutnya. Karena kalau default ini akan apa sesuai dari bawaan tema untuk header dan footer. Kita pakai yang Elementor Canvas untuk full Elementor editornya ya. Untuk header dan footernya udah gak ada ya bawaan temanya. Oke, untuk elemen pertama yaitu kontainer. Kontainer itu adalah sebuah elemen ya, elemen yang bisa digunakan untuk menampung elemen lain. Nah, ibarat kata kalau kontainer itu transportasi, kontainer kan bisa untuk menampung banyak barang ya. Ya sama kayak gitu ya. Fungsinya kontainer itu untuk menampung elemen-elemen yang lain. Kita bisa pakai dari sini, bisa di drag sini. Kita juga bisa pakai dari tombol plus ini. Kalau dari tombol plus kita bisa milih ya, ada direction column sama direction row, atau mau pakai 2 kolom atau 3 kolom bisa milih ya. Kita pilih dulu yang direction column. Direction column ini kita kalau bikin elemen itu nanti vertikal ya. Pertama kita bikin kontainer lagi dalam sini. Oke, kita coba tambah kontainer lagi ya. Kita tambah lagi ya. Ini kalau direction kolomnya vertikal, kalau row dia berjajar gini ya. Oke, itu bedanya. Kita coba kasih gambar ini. Kita kembali lagi ya ke kontainer. Ini kalau direction row ya. Kalau reverse itu di ini apa, di reverse ya, dibalik ini, vertikal ini horizontal. Oke. Kalau untuk alien item ini rata tengah apa dia rata bawah atau stretch gitu, atau rata atas ya. Nah, ini biasanya untuk kalau vertikal ini di rata tengah, sorry nggak efek ya. Ya ini untuk rata tengah ya, justify content ini. Biasanya ini sama dengan kayak yang flex itu. Ini karena row-nya cuma satu, dia ya ini nggak kelihatan gitu. Oke. Kemudian ada gap. Gap itu untuk jarak ya. Supaya tahu bedanya kita kasih background dulu. Ya. Jika bisa kasih background gambar, tinggal dipilih aja. Diklik nanti pilih gambarnya. Lama banget ini. Ini kuning masih juga.
bisa gradien ya, merah juga lah ya. Nah ini gap ya, gap row. Ini kalau ini di unlink itu dia bisa diisinya beda-beda, row beda, kolom beda. Karena row-nya cuma satu dia nggak kelihatan. Kalau dia diklik ini dia akan sama ya isinya. Oke, di kontainer ini ada content width ya, bisa box set itu bisa mengatur sendiri mau panjangnya berapa. Kalau full width ya dia full gitu, sesuai dengan screen browser. Ada min height ini untuk minimal tinggi ya, dan ada style, bisa diatur backgroundnya mau warna, color, atau pakai gambar, sesuai nanti ya kebutuhan teman-teman. Bisa pakai gradient. Ini ya, tipenya bisa linear, radial, dipilih sendiri. Video bisa dari link YouTube dan Vimeo link, atau dari link apapun ya, yang penting dia berupa link. Dia nggak bisa milih dari ini, nggak bisa upload file. Biasanya dia upload file di media, kemudian di copy linknya bisa taruh sini. Bisa pakai slideshow juga, nanti tinggal diupload gambar-gambarnya. Ini ada item atributnya ya, bisa disesuaikan nanti. Ini coba saya jelaskan yang biasanya dipakai aja ya. Biasanya dipakai itu sederhana sih kalau untuk kontainer itu. Cuman yang sering dipakai itu direction, kemudian width, sama styling, background itu aja biasanya. Sama padding ya. Padding dan margin biasanya dipakai itu. Kalau selebihnya sih iya dipakai, cuman jarang. Kalau untuk website-website yang standar sih biasanya itu aja. Nah, image resolution ini resolusinya. Ini posisi dari backgroundnya ya. Nanti bisa dipilih ini kalau mau parallax. Ini repeat, mau di repeat atau tidak. Ini display size, cover. Ini. Yang fixed itu dia ini parallax ya. Dia nggak berubah meskipun di scroll backgroundnya. Kalau di scroll kan dia mengikuti ini kan. Ada background overlay. Background overlay itu background di atas background ya, tapi dia bisa di opacity, biasanya untuk slider sih ya. Opacity-nya bisa diatur, biasanya untuk slider nih. Oke, border untuk garis tepi ya, tipenya bisa dipilih sendiri. Ini ketebalannya, warnanya. Ada border radius ini untuk corner ya, round corner. Ada box shadow untuk bayangan, bisa di setting juga mau ketebalannya berapa, blurnya berapa, posisinya bagaimana. Bisa shape divider ini untuk top dan bottom ya, untuk ini bisa jarang dipakai sih biasanya. Bottom juga sama ya, jarang dipakai ini. Advance biasanya untuk margin dan padding aja. Margin itu untuk jarak yang di luar ini, di luar kontainer.
Kalau padding tuh yang di dalam kontainer. Ya kan, di dalam kontainer ya. Banyak kan, 10. Ya ini kalau diklik dia bisa beda-beda. Bawah berapa, kanan berapa gitu. Kayak gini ya. 3 kiri, bawah berapa, 7. Ini. Itu ya. Motion efek ini mungkin di video selanjutnya. Kalau pas ketepatan saya bikin tutorial yang website ada motion efek dan animasinya. Yang responsif ini bisa diatur kalau misal mau ditampilkan di tampilan desktop atau ini bisa di hidden ya. Untuk ngaturnya juga bisa pakai responsive mode. Nah, gini. Jadi nanti stylingnya beda. Ini kan dia ada kelihatan kalau untuk mobile, ya, ini bisa dipilih. Jadi kalau misal ketika di mobile dia backgroundnya mau apa itu bisa disesuaikan. Ini image opacity juga. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk elemen kontainer ini. Mungkin di video selanjutnya kalau membahas kita bisa apa? Kalau kita ketika saya bikin video membuat website, kita akan lebih detail lagi ya menjelaskan kontainer ini sesuai praktek ya, sesuai prakteknya ketika membuat website. Oke, itu aja teman-teman.